Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah dari pembahasan rutin di setiap siang ini, yaitu pembahasan kitab Al-Qidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Yogyakarta, dan pembahasan kali ini masih di dalam bab sifat penghuni neraka, yaitu mengingkari hari akhir atau yaumul akhir. Dan materi yang sangat bermanfaat kali ini insyaallah akan disediakan sisi saya jawab setelah materi. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Radio Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan silsilah al-mujrimin, orang mereka dipandang jahat dalam agama, dan itu semuanya merupakan sifatu ahli nar, di antara sifat para penghuni neraka. Dan tentu kita beli kepada Allah SWT agar kita senantiasa dijauhkan Allah dari semua bentuk sifat yang akan mengantarkan kita ke jahanam, karena sungguhnya jahanam azab Allah yang sangat dahsyat, yang suasana akhirat, suasana yang sangat mengerikan, sehingga beruntunglah orang mereka senantiasa berusaha untuk memahami apa yang Allah telah ingatkan di dunia sekarang ini, hal-hal yang akan mencelakakan dia kelak di yaumul akhir. Kita insyaallah masuk pada pembahasan di antara sifat mereka, al-muqadzib bil yaumil akhir. Ini mereka orang yang mendustakan tentang yaumul akhir. Mendustakan yaumul akhir adalah sebuah kejahatan, sifat orang mujrim, karena tentang yaumul akhir telah dibicarakan dengan sangat gamblang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan termasuk satu di antara arkanul iman, ini iman kepada yaumul akhir, yang apabila seorang dia tidak memiliki iman pada yaumul akhir, maka dia jatuhnya adalah kafir
keyakinan yang mengeluarkan dia dari Islam, yang mereka masuk dalam kategori orang-orang yakni kafir yang mendustakan tentang yaumul akhir. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengancam kepada orang yang mereka mendustakan yaumul akhir, mereka akan khalidan finnar, mereka akan kekal di dalam neraka yang tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Seperti diantaranya ketika Allah bicara tentang beberapa sifat orang-orang mujrim, anil mujrimin, ma salakakum fi saqar, tentang orang-orang mujrim, apa yang menyebabkan kalian wahai orang mujrim meringkuk di dalam neraka saqar? Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Mereka orang-orang yang meninggalkan salat. Mereka orang yang ketika di dunia tidak menunaikan kewajiban salat yang merupakan satu di antara rukun Islam. Walam naku nut'imul miskin, dulu kami juga tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Sehingga kita telah pelajari pada masa yang lalu bahwa di antara sifat ahlul jannah adalah it'amut ta'am. Mereka memberikan makan baik kepada orang miskin, kepada orang yatim, anak-anak yatim, atau kepada para tawanan, sehingga itu sifatnya ahlul jannah. Maka sebaliknya sifat ahlul nar diantaranya adalah mereka tidak memberikan makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dulu berbincang membicarakan kebatilan bersama dengan para pembicara kebatilan yang memperbincangkan kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, ini satu yang kita bicarakan di antaranya. Dan kami dulu termasuk orang yang mendustakan kepada yaumuddin, yang mendustakan tentang agama, mendustakan tentang yaumuddin, ini hari agama, hari pembalasan, ini yaumul akhir. Hatta atana al-yaqin, sampai datang pada kami al-yaqin, sampai datang ke dalam mereka, yaitu kematian yang mengantarkan mereka masuk ke dalam kehidupan yaumul akhir. Baru mereka dibuat betul-betul seperti yang pernah dia dengar, yang seperti yang pernah dia dapatkan ketika di dunia, yang telah diperingat tentang yaumul akhir. Sehingga di antara penyesalan mereka adalah walau tara idil mujrimuna nakisur usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya Anda melihat orang-orang yang mereka di dunia mujrim, saat nanti mereka di akhirat di hadapan pengadilan Allah, mereka menundukkan kepala mereka dan mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb, sekarang kami telah melihat, ya Rabb, sekarang kami telah mendengar. Dulu penglihatan mereka dibuat buta dengan dunia, dulu pendengaran mereka dibuat tersumbat, dibuat tuli karena perkara dunia. Sekarang mereka telah melihat dengan mata kepala mereka, telah mendengar dan kenyataan yang ada. Lalu mereka berangan-angan ingin kembali ke dunia. Dan mereka katakan, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia. Ini inna muqinun. Dia ingin beramal saleh dan mereka menegaskan, inna muqinun. Kami sekarang baru betul-betul yakin. Tapi sudah terlambat. Sudah tidak ada lagi kesempatan mereka untuk bisa kembali ke dunia. Oleh karena itulah, ini adalah bagaimana Allah telah ingatkan tentang orang mereka di dunia mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka akan ucapkan kelak saat mereka
yaitu dibangkitkan dari alam barzakh, dan apa ucapan-ucapan mereka tentang kehidupan sekarang ini. Di antara ucapan dan keyakinan mereka tentang kehidupan sekarang ini, para pendusta terhadap yaumul akhir, orang-orang mereka mendustakan yaumul akhir. Apa keyakinan mereka tentang kehidupan sekarang ini? Keyakinan mereka seperti yang disampaikan Allah Ta'ala. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan, tidak lain kehidupan kita, tidak lain kehidupan kami adalah di dunia sekarang ini. Kami tidak akan dibangkitkan. Yang mereka meyakini bahwasanya hidup matinya mereka ya sekarang di dunia sekarang ini aja. Tidak akan ada yaumul ba'ats. Tidak akan ada ini hari dibangkitkannya. Qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan mereka mengatakan, tidak lain kehidupan kami adalah di dunia sekarang ini. Kami hidup dan mati ya di dunia sekarang ini. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa saja. Sehingga mereka tidak punya keyakinan tentang kehidupan ba'dal mamat. Mereka merasa kehidupan mereka ya sekarang di dunia sekarang ini. Tidak ada kehidupan lain. Dan apa yang mereka ungkapkan ini, kata Allah, wa ma lahum bidzalika min ilmin. Dan mereka bicara kayak gitu, menyampaikan keyakinannya bahwa mereka itu hanya hidup dan matinya di dunia sekarang ini. Itu sama sekali tidak berdasarkan ilmu. Itu kata Allah, inhum illa yadhunnun, tidak lain hanya sekedar sangkaan-sangkaan mereka. Mereka nggak tahu tentang kehidupan. Sehingga tanpa iman mereka taunya, ya di dunia sekarang ini dia lahir, hidup di dunia, makan, besar, kemudian memuaskan syahwatnya, mati, selesai. Itu yang mereka ketahui tentang ini kehidupan yang ada. Maka kehidupan orang mereka tidak punya keyakinan tentang yaumul akhir, tentu sangat kacau balau. Sangat kacau balau. Mereka ya nggak akan ada ini keyakinan mereka akan mempertanggungjawabkan amal mereka nanti akan dibangkitkan. Sehingga yang putus asa, yang zalim semakin menjadi-jadi, dan mereka nggak akan pernah ada merasa akan dibalas dengan sempurna pembalasan mereka. Maka yang ada adalah hanya keterputusasaan bagi orang mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka semakin pongah orang yang mereka ini bisa melampiaskan segala apa yang mereka bisa lampiaskan. Tapi beda dengan orang yang mereka itu memiliki keyakinan tentang yaumul akhir. Di dunia ini mereka akan betul-betul penuh kehati-hatian. Penuh kehati-hatian. Mereka tidak akan sembarangan berbuat. Mereka tidak akan zalim kepada orang lain. Karena semua perbuatan mereka nanti akan dipertanggungjawabkan dengan detail di hadapan Allah. Tidak ada perbuatan yang terlewatkan dari catatan Allah Ta'ala. Setiap kita, semua perbuatan kita terekam, tercatat, tertulis, bahkan akan diberikan kitab kepada kita, dan kita disuruh baca sendiri. Iqra' kitabak, silahkan Anda baca sendiri kitab Anda. Hari ini Anda yang akan merekap sendiri perbuatan Anda. Bagi seorang mukmin, ketika dia punya keyakinan tentang hari-hari saat menghadap Allah seperti itu, dia akan sangat hati-hati di dunia sekarang ini tidak berbuat. Kalau semua perbuatan dia, ini semuanya terekam, semuanya tercatat, yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat.
Maka di antara penyesalan mereka adalah ini keterkejutan mereka, apa yang menjadi catatan amal mereka, yang kecil apalagi yang besar semua yang tertulis. La yughadiru tidaklah tertinggal yang kecil apalagi yang besar. Beda dengan orang mereka tidak punya keyakinan tentang yaumul akhir. Kalau mereka mendapatkan kesulitan, dia akan putus asa. Dia hanya bisa tertekan dan gak ada tempat kembali. Kalau mereka sedang bisa mewujudkan segala-galanya, dia akan arogan, akan zalim. Yang penting tidak ada menghalangi dia. Ini dampak-dampak berkaitan dengan kehidupan yang sekarang ini. Lah, pendusta tentang orang-orang mendustakan yaumul akhir, mereka begitu ungkapan-ungkapannya. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak lain kehidupan kami ya sekarang di dunia sekarang ini aja. Kami mati dan hidup ya hanya di dunia sekarang ini, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya yakni masa semata-mata. Tapi itu semuanya hanya berdasarkan kebodohan mereka dan sangkaan semata, sama sekali tidak berdasarkan yakni ilmu. Kemudian juga ungkapan mereka yang Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, bahkan mereka ini bersumpah atas nama Allah, wa aqsamu billah jahda aimanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah, la yab'atsullahu man yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Ini ucapan mereka. Ucapan orang mereka mengingkari tentang yaumul akhir. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah, maka untuk dikembalikan itu, untuk hidup kembali itu sesuatu yang mustahil terjadi. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir mereka yaitu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan sama sekali. Itu semuanya keyakinan mereka, tetapi Allah tegaskan bahwa hari kebangkitan itu pasti ini terjadi. Ini karena mereka tidak punya keyakinan, ketiadaan keyakinan mereka tentang yaumul akhir. Itulah yang mendorong mereka kemudian mendustakan Al-Quran, mendustakan para rasul, dan membuat mereka terdorong tenggelam dalam perbuatan, yaitu kemaksiatan. Ini karena mereka tidak meyakini tentang yaumul akhir. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat tentang keadaan mereka. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Dan orang-orang kafir mereka mengatakan Al-Quran ini tidak lain hanyalah ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Quran ini tidak lain adalah buatan Muhammad, rekaan Muhammad yang dibantu oleh kaum yang lainnya. Padahal mereka tahu siapa sih Muhammad itu, mereka tahu. Dari kecil sampai diangkat jadi nabi, mereka tahu. Bahkan mereka itu juga menyaksikan bagaimana kejujuran dan amanahnya Nabi. Mereka tidak pernah mendapatkan cacat dalam hal muamalah terhadap Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi menyampaikan ini wahyu kenabiannya,
Maka reaksi mereka, segala macam reaksi mereka lakukan. Mereka menuduh Nabi dengan tuduhan yang tidak pernah ada pada diri beliau. Termasuk di antaranya tuduhan Nabi membuat-buat, ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tuduhan yang sangat keji. Kepada manusia aja Nabi nggak pernah berdusta, apalagi kepada Allah Ta'ala. Kepada manusia aja Nabi tidak pernah berdusta, apalagi kepada yaitu manusia. Apalagi kepada manusia aja nggak pernah berdusta, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang mereka punya kepentingan untuk menjauhkan manusia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala gelaran buruk, segala cara mereka lakukan, bagaimana untuk membuat manusia lari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengatakan tentang Al-Quran, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Quran itu hanyalah dongengan orang terdahulu aja. Iktatabaha fayatumla ali bukratan wasila. Dongengan orang masa lalu, kemudian ditulis oleh Muhammad, didiktikan pagi dan sore. Ini tentu adalah tuduhan-tuduhan dusta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah menegaskan, Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan, Allah yang mengetahui rahasia yang ada di langit dan yang di bumi. Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengucapkan berbagai macam ucapan yang mereka buat-buat untuk membuat manusia lari dari Rasulullah SAW. Termasuk ucapan mereka, ma li hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Apa-apaan ini Rasul? Kok makan makanan? Kok berjalan di pasar-pasar? Laula unsila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kok tidak disertai aja malaikat turun bersama mendampingi Rasul ini, membersamai Rasul untuk menyampaikan peringatan. Au yulqa ilaihi kansun au takunu lahu jannatun. Atau Nabi dia diberikan yaitu perbendaraan, atau diberikan kebun-kebun yang bisa makan dari hasil kebun tersebut. Dan juga ucapan mereka ini intatabiuna ila rajulan mashura. Nabi dituduh dengan istilah rajulan mashura, orang yang tersihir. Dituduh tukang sihir, dituduh orang yang tersihir. Ini kemudian kenapa kok Nabi kok enggak itu punya kekayaan yang gudang, kekayaan yang hebat, kok enggak didampingi malaikat untuk menyampaikan risalah dan seterusnya. Semuanya sesungguhnya merupakan ekspresi dari pendustaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Sehingga apapun yang bisa mereka ungkapkan tentang Rasul akan diungkapkan dalam rangka untuk bisa mendustakan, menguatkan pendustaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya termasuk kemudian kata Allah, bal kadzabu bis-sa'ah, semua itu dampak dari mereka itu mendustakan as-sa'ah. Mereka mendustakan ini hari kiamat, sehingga mendustakan Quran, mendustakan Rasul, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat untuk membuat manusia lari dari Al-Quran, lari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya dampak dari mereka mendustakan ini yaumul akhir. Kemudian di antara yang Allah sebutkan tentang ini para pendusta yaumul akhir, apa penyesalan mereka saat mereka ini telah berhadapan dengan hisab dan jaza. Bagaimana Allah mengungkapkan penyesalan mereka, ungkapan-ungkapan setelah mereka betul-betul
melihat kenyataan yaumul akhir yang selama ini mereka dustakan, lalu ada hisab, rekapan amal, ada jasa, ada pembalasan amal. Apa kata Allah tentang mereka setelah mereka betul-betul menyaksikan dengan mata kepala mereka? Walau tara id wuqifu ala rabbihim. Saat Anda nanti melihat saat mereka itu berdiri di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala alaysa hadza bil haqqi, maka dikatakan kepada mereka, Allah katakan, bukankah hari kiamat itu ada perkara yang hak? Apa jawaban mereka? Bala wa rabbina, ya Rabb, betul ya Rabb, bahwa hari kiamat ada perkara yang hak. Maka Allah katakan, fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Silahkan kalian rasakan azab disebabkan karena kekafiran kalian terhadap hari yang kalian dustakan. Kekafiran kalian terhadap yaumul akhir. Qad khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah. Betul-betul sangat rugilah orang yang mereka mendustakan tentang hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan, hingga apabila telah datang kepada mereka hari kiamat dengan tiba-tiba, dengan mendadak. Qalu, mereka mengatakan, ya hasratana ala ma faradtu fiha. Aduhai celakanya kami, apa yang telah kami telah menyia-nyiakan ini ketika ini di dunia, tidak pernah persiapan untuk menghadapi hari yang pasti mereka akan dapatkan. Wahum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim. Mereka menggendong semua dosa-dosa mereka di punggung mereka, sehingga menjadi beban-beban yang sangat berat. Saat nanti mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menggendong dosanya. Dan kalau mereka di dunia para penyesat, mereka akan menggendong dosanya pula orang yang mereka sesatkan, tanpa sedikit pun mengurangi dosanya orang yang sesat yang mengikuti dia. Alladzina, dan Allah katakan pula berkaitan dengan para pendusta yaumul akhir ini, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian, maukah kami kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'malan, tentang orang-orang yang mereka paling merugi amalnya. Mereka beramal tapi mereka rugi. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yastabuna annahum yusinuna sun'a. Orang-orang yang mereka sesat dalam kehidupan dunia mereka, tetapi mereka menyangka bahwa mereka sedang melakukan perbuatan yang baik. Ayat ini umum, meliputi semua perilaku orang kafir, musyrik, munafik, dan ahli bidah. Orang-orang kafir musyrik, kekafiran mereka, kesyirikan mereka, kemunafikan mereka, itu adalah kerusakan, perbuatan jahat, kerusakan. Tetapi mereka menyangka sedang melakukan perbuatan yang baik. Mereka menyangka orang-orang yang lurus. Sehingga bagaimana mereka mengejek habis, mentertawakan habis kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin, dengan segala ungkapan-ungkapan mereka. Lihat bagaimana orang kafir mentertawakan kaum muslimin, bagaimana orang musyrik menghina kaum muslimin, bagaimana orang munafik merasa mereka lurus. Itu apa yang berdapat mereka? Sehingga mereka merendahkan muslimin, menganggap orang mukmin dalam orang mereka
Ini aradiluna badiara'i, orang rendahan, otaknya pendek, otaknya dangkal, ini bodoh. Itu ucapan orang kafir. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamasun wa idza qalabu ila ahli munqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i dhallun. Innalladzina ajramu, orang-orang yang mereka di dunia ini mujrim, kafir, musyrik atau munafik atau juga ahlul bidah, maka mereka terhadap kaum mukminin yang memiliki keimanan yang lurus, yang bagus, yang mereka betul-betul beriman sebagaimana tuntutan wahyu, mereka senantiasa mentertawakan, mengejek, menghina, menjadikan bahan ketawaan. Kemudian kalau mereka melihat kaum ini bahkan mengatakan inna haula'i ladallun, bahwa orang mukmin itu orang yang sesat. Orang kafir, orang musyrik, mereka mengatakan mukmin itu sesat. Sehingga mereka merasa lurus, artinya mereka merasa lurus. Orang munafik juga begitu. Dia jelas-jelas perusak, dia perusak, tapi mereka mengatakan dirinya ini innama nahnu muslihun. Kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Jelas-jelas kalimatnya kufur, kalimatnya itu kalimat yang merusak. Kalau di zaman kita seperti ucapan-ucapannya orang-orang liberal, jelas ucapannya terang benderang menghancurkan Islam, merusak Islam, menginjek-injek Islam, tapi rai gedek, nggak malu dia mengatakan dirinya Muslim. Kemunafikannya itu ngegleh, kata orang Jawa ngegleh, sejelas matahari di siang bolong, tapi nggak malu dia mengatakan dirinya Muslim. Betul-betul perusak. Tapi mereka mengatakan dirinya muslim. Innama nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang melakukan perbaikan. Kemudian ayat ini pula menjadi ayat yang pula sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi. Kalau dalam realnya ternyata sesat, tapi sangkaannya mendapatkan petunjuk. Dan sungguhnya inilah perasaan yang ada pada seluruh al-bidah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'an. Contoh namanya Syiah Rafidhah dengan mencaci maki Nabi, mencaci maki para sahabat Nabi, mencaci maki ummahatul mukminin. Tapi mereka justru dengan itu merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bagaimana melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, dikatakan seramai Quraisy, dua belalainya Quraisy, para sahabat semuanya mereka murtad, kecuali beberapa orang yang mereka inginkan. Tapi mereka dengan itu justru merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mereka berzina dengan istilah mut'ah, kawin kontrak, hakikatnya zina. Tapi mereka merasa dengan itu merasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jahmiyah menolak nama dan sifat itu jelas kekafiran. Tapi dengan itu justru dia merasa mendekatkan diri kepada Allah, menyucikan Allah dari segala aib. Itulah cara mereka mentauhidkan Allah dengan menolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Demikian pula para pengagum kubur dan para penyembah kubur, mereka merasa sedang mencintai para wali, mengagungkan para wali, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu. Maka semua ahlul bidah berada dalam sebuah perasaan
mereka ini sungguhnya sesat, tapi perasaannya sedang merasa melakukan perbuatan baik. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa dirinya mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan tentang mereka ini, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari pertemuan dengan Allah adalah di antara kandungan keimanan tentang yaumul akhir. Di antara iman pada yaumul akhir adalah hari bertemu dengan Allah taala yang sangat dirindukan oleh setiap mukmin, merindukan hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat mereka memasuki neraka, orang mujrim ini yang mendustakan yaumul akhir, saat mereka memasuki yaitu neraka, apa yang mereka miliki di antaranya? Allah katakan ketika mereka memasuki neraka itu, mereka baru mengenal tentang kejahatan mereka. Mereka baru mengenali tentang kejahatan mereka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Sampai pada kalimat wa kunna nuqadzibu bi yaumiddin. Kenapa sih kok kalian itu sampai meringkuk di neraka saqar? Apa yang mereka sebutkan di antaranya? Mereka tahu kami termasuk orang-orang yang mendustakan tentang yaumuddin. Sehingga mereka mengenali jenis dosa yang menyebabkan mereka meringkuk ke dalam jahanam, meringkuk dalam neraka, yakni saqar. Kemudian, masalah muslimin rahimahnya rahimakumullah, orang-orang yang mereka mendustakan yaumul akhir ini adalah betul-betul safi. Mujrimun, safihun, la aqlalah. Orang yang mereka mendustakan yaumul akhir ada orang yang mujrim, pendurhaka, penjahat, safih, orang-orang bodoh, la aqlalah, dan tidak punya otak, tidak punya akal. 5. Ini kenapa? Yang pertama, Annallaha akhbarana fi kitabih anis sa'ah wa anil qiyamah wa anil ba'ats wa annahu la raiba fi dzalik. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan dalam kitabnya tentang as-sa'ah. Allah telah menghabarkan tentang yaumul qiyamah. Allah telah menghabarkan tentang yaumul ba'ats, dan semua itu perkara yang tidak meragukan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa yaumul ba'ats sama sekali tidak meragukan sedikit pun. Allah tegakkan hujah sedetail-detailnya. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat itu perkara yang pasti datang dan tidak ada keraguan tentang akan datangnya yaumul akhir. Tapi memang kata Allah, walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengimaninya. Di antara cara Allah meyakinkan tentang keraguan orang yang mereka itu mendustakan yaumul akhir, di antaranya Allah ini mengajak mereka mengingat tentang kejadian mereka itu dari apa. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ts, fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang yaumul ba'ats, maka kami telah menciptakan kalian itu dari tanah. Lalu dari nutfah, lalu dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi jalin, kemudian berkembang di perut, di rahim ibu, keluar menjadi bayi, lemah, lunglai, kemudian dengan rahmat Allah terus berkembang menjadi besar, tahu-tahu jadi kayak Fir'aun atau Qarun.
betapa sangat ingkarnya manusia, betapa sangat tidak tahu dirinya manusia tentang ini kejadian mereka. Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Baqarah Allah ceritakan banyak hal. Di antaranya tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim ketika minta supaya Allah meyakinkan tentang ini pembangkitan atau penghidupan kembali manusia. Allah perintahkan Ibrahim untuk mengambil burung, dicacah-cacah, kemudian disebar lagi, dipanggil, maka burung tadi datang dalam keadaan hidup sempurna. Kemudian juga di zaman Nabiullah Musa ada pembunuhan misterius sehingga orang curiga, sehingga mereka minta Musa untuk minta kepada Allah agar menunjukkan siapa pembunuhnya. Maka diperintahkan oleh Allah agar mencari sapi, lalu disembelih, kemudian dipotong sebagian tubuhnya, dipukulkan pada orang mati, dia akan bicara, akan hidup bicara. Kemudian ada ribuan penduduk yang mereka takut wabah, maka Allah katakan mutu, matilah kalian, lalu Allah hidupkan lagi. Kemudian ini kasus-kasus yang disebutkan Allah tentang ini bagaimana cara Allah ini menghidupkan ini manusia. Termasuk kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kali yang pertama, dan menciptakan kali yang pertama itu menurut logika manusia tentu lebih sulit dibandingkan dengan menciptakan kali yang kedua. Kalau Allah mampu menciptakan kali yang pertama, yang kalau manusia butuh ide, inspirasi, bagaimana cara mewujudkan ini, angan-angannya itu, Allah semuanya gampang. Kalau yang pertama aja sangat gampang bagi Allah, apalagi yang kedua, menghidupkan kembali sifatnya, tentu lebih gampang lagi. Di antaranya pula kata Allah, penciptaan langit itu, la khalqus samawati akbar min khalqin nas. Penciptaan langit itu lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan penciptaan manusia. Kalau Allah mampu menciptakan yang lebih dahsyat dari manusia, apalagi menciptakan manusia, apalagi ini membangkitkan kembali manusia setelah menciptakan kali yang pertama. Sehingga Allah telah bantah semua keraguan mereka tentang yaumul ba'ats. Allah telah kabarkan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas tentang yaumul ba'ats di ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa orang mengingkari tentang yaumul akhir itu yang mereka safi, bodoh? Li'annallaha aqsama binafsi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama dirinya, atas nama dirinya, ala wuqu'il qiyamah. Ini tentang kepastian terjadinya di kiamat. Yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allahu la ilaha illa huwa. Allah yang demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Benar-benar kami Allah, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian dari kiamat kelak, hari yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang keempat, kenapa orang mereka mengingkari yaumul qiyamah adalah orang yang safi, mujrim, safi, orang jahat, bodoh. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala amara rasulahu. Allah memerintahkan Rasulnya SAW untuk bersumpah kepada orang-orang yang mereka mendustakan tentang yaumul ba'ats, bahwasanya kejadian yaumul ba'ats sama sekali tidak meragukan sedikit pun. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Orang kafir mengatakan hari kiamat tidak akan terjadi. Allah perintahkan kepada nabinya, qul, katakan ya Rasulullah,
bala wa rabbi lata'tiyannakum. Bahkan demi Allah kiamat pasti terjadi. Kiamat pasti terjadi. Sehingga Allah perintahkan Nabi untuk betul-betul menegaskan kepada mereka sumpah bahwa kiamat terjadi. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka menyangka bahwa kiamat tidak akan ada hari dibangkitkan, tidak ada hari kebangkitan. Mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum. Katakanlah, demi Allah, bahkan betul-betul kiamat, bahkan kalian betul-betul pasti akan dibangkitkan, lalu akan dihabarkan tentang amal-amal kalian. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah mengembalikan kehidupan manusia itu sangat mudah. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah menegaskan Allah itu pada al-khalqa. Allah itu yang mengawali penciptaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengembalikan yang sudah diciptakan? Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'ala Allah 'alaihi. Dialah Allah yang telah mengawali penciptaan, lalu Allah akan mengembalikan lagi. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan yang seperti itu bagi Allah itu sangat ringan banget. Sangat gampang banget. Gak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bahwa orang-orang yang mereka mendustakan hari kiamat adalah mujrim, safi, la aqlalah. Orang yang mujrim yang mereka yaitu bodoh dan tidak punya akal. Kalau mereka menggunakan akal mereka, pasti mereka tidak akan pernah ragu tentang yaumul akhir. Apalagi Allah telah menyampaikan dalil-dalil yang seambrek, dalil yang sangat banyak tentang akan datangnya yaumul akhir. Ini adalah menjadi akidah pokok seorang mukmin yang akan betul-betul yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Bagaimana betul-betul mereka itu keyakinan tentang yaumul akhir sangat berdampak dalam kehidupan mereka. Oleh karena itulah, di antara penyesalan orang yang mereka mendustakan yaumul akhir, apa kata Allah? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, seandainya kami dulu mau mendengar, betul-betul mau mendengar, tidak membudek, kata orang Jawa, tidak membudek. Aw naqilu, atau kami dulu menggunakan akal kami. Selama ini mereka hidup itu tanpa otak, tanpa akal. Ini tanpa akal yang mengantarkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dulu mereka mau mendengarkan dan mau yaitu menggunakan akalnya, niscaya kami tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir. Sekarang memang sifatnya adalah semua perkara gaib itu ya dengan akal jelas bisa sangat diakal. Kemudian membutuhkan keyakinan, keimanan. Bukan mesti harus pengalaman, kayak sebagian orang diceritakan tentang kehidupan setelah kematian, ada alam barzah, ada nikmat, ada azab, lalu akan dibangkitkan, nanti akan mengalami ada di ardil mahsyar, manusia akan menantikan pengadilan Allah, lalu manusia akan bagaimana pedihnya merasakannya, ardil mahsyar, nanti akan ada jembatan sirat, pret, kata orang, pret, kayak sudah pernah ngalami aja, bisa cerita daki-daki, itu ya bukan harus ngalami dulu. Kalau ngalami dulu ya mati dulu. Ini urusannya iman atau kafir. Sehingga ada orang mereka mukmin karena meyakininya, ada orang kafir karena mereka mengingkarinya.
Intinya bahwa tentang yaumul akhir sang gamblang dijelaskan Allah Ta'ala dalam Quran. Nabi jelaskan, dan akal manusia itu sangat betul-betul, yaitu mudah untuk mencerna tentang keyakinan ada yaumul akhir, sehingga sama sekali nggak meragukan sedikit pun, apalagi fitrah manusia. Maka bagi orang yang mereka menjerit mencari keadilan, yang di dunia ini mereka serba sana sini, nggak pernah ada keadilan, lari sana nggak dapat keadilan, lari sini nggak dapat keadilan, itu kalau nggak punya keyakinan tentang yaumul akhir bakal stres, mati garing, mati ngenes. Tapi bagi orang yang mereka punya keyakinan tentang yaumul akhir, maka mereka ini tunggu akan ada hari semua dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul ini ba'ats. Hari manusia dibangkitkan untuk dihisab, untuk dibalas, sehingga ada harapan yang sempurna tentang hari pembalasan Allah Ta'ala. Itu akan menenangkan, menenteramkan kehidupan. Demikian para pemirsa yang rahmati Allah SWT, sekilas yang kita sampaikan tentang mereka al-muqaddib bil yaumil akhir, orang mereka mendustakan tentang yaumul akhir. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari keraguan tentang yaumul akhir, dan tentu yang diharapkan berdampak dalam kehidupan kita, sehingga akan mengarahkan seluruh kehidupan kita dengan membayangkan apa yang akan kita dapatkan kelak di yaumul akhir. Jazakumullahu khairan. Maturnuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini dari pembahasan kitab Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun dalam bab ya sifat ahli neraka, yaitu mendustakan yaumil akhir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menambah keyakinan kita akan mengenai yaumul akhir. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya sering berpikir tentang kematian. Dan di dalam keluarga itu mereka sangat sulit sekali Ustadz untuk diajak dakwah pada sunnah Ustadz. Dan yang dikhawatirkan oleh saya yaitu ketika saya takut ketika saya nanti meninggal, saya takut orang-orang yang menyelenggarakan jenazah saya itu tidak sesuai dengan sunnah Ustadz. Apakah kekhawatiran ini dapat dibenarkan Ustadz? Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Dan bagaimana solusinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kalau kita dianugerahkan sifat suka mengingat kematian. Artinya kalau kita suka mengingat kematian dan kita takut mati, itu akan membuat kita betul-betul sangat terdorong untuk mempersiapkan ini yang terbaik saat kita nanti menghadap Allah SWT. Yang bahkan di antara nasihat Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam adalah aksiru dzikra hatimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Yang dibalik kalimat dibalik perintah Nabi untuk banyak mengingat kematian, di antara faedahnya seperti dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daqqa, yaitu man aktsara dzikral maut ukrima bitalat. Barang siapa yang mereka banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan Allah dengan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, nasyatul ibadah. Semangat dia dalam ibadah. Karena orang mereka mengingat kematian, kalau tahu kematian datang sewaktu-waktu, dan yang paling bermanfaat menghadap Allah itu adalah amal, bukan harta dan jabatan,
maka dia akan semangat untuk beramal, semangat untuk beribadah, agar sewaktu-waktu kematian datang, dia sudah punya tabungan amal menghadap Allah Ta'ala. Yang kedua, surah At-Taubah. Dia akan segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kematiannya mendahului taubatnya. Karena kalau dia berbuat dosa, tidak segera bertobat, lalu datang kematian, maka dosa dia akan mengancam dia, menyeret dia kepada ancaman Allah Azza. Kemudian akan menimbulkan qanaatul qalbi, hatinya qanaah, nggak rakus. Orang yang rakus tentang dunia itu, karena seakan dia akan hidup selamanya, seakan-akan dia tidak akan mengalami kematian. Intinya, kalau kita dianugerahkan Allah suka mengingat kematian itu bagus. Itu akan berdampak sangat baik dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sewaktu-waktu khawatir mati, kemudian keluarga belum terdakwai sunnah, yang pertama, ini memicu kita atau macu kita untuk bagaimana semangat terus berdakwah kepada keluarga, agar keluarga itu bisa mendapatkan hidayah sunnah, hidayah taufik, hidayah Islam, hidayah untuk bisa betul menerima Islam dengan sangat baik. Sehingga usaha kita bagaimana caranya keluarga bisa mengenal, entah melalui kita sendiri atau melalui pihak ketiga. Kadang-kadang melalui kita susah, kadang-kadang melalui kita susah. Maka bisa menggunakan pihak ketiga, mungkin kawan, mungkin orang lain yang kira-kira omongannya didengar sama ini dia. Atau kita berusaha untuk bagaimana menjadi pelayan terbaik bagi mereka, dermawan, suka membantu, sehingga mereka betul-betul lihat kita betul-betul baik pada mereka, sehingga bisa menerima dakwah kita. Kemudian, seandainya mereka susah banget untuk didakwai juga, sudah dengan segala cara kita kesulitan untuk mendakwai mereka. Dan kita mengkhawatirkan, seandainya nanti jenazah kita itu nggak dirawat dengan cara yang baik, atau sesuai dengan sunnah, maka bisa pertama kita berusaha untuk membuat jaringan kawan-kawan yang bersama kawan-kawan yang baik, sehingga kita punya komunitas teman-teman yang saleh, yang bertauhid, yang di atas sunnah, sehingga sewaktu kita meninggal, mudah-mudahan mereka punya perhatian besar kepada kita pula untuk menyolatkan, merawat dan seterusnya, mendoakan. Dan kalau perlu, ini bisa tulis wasiat. Saya kalau mati, tolong cara ngerawatnya gini. Jangan dirawat dengan cara gini. Boleh wasiat. Boleh kita tulis wasiat. Kita simpan di bawah bantal. Kita simpan di dekat kita. Intinya surat wasiat. Wasiat yang berkaitan dengan ini agama kita. Dan kepada keluarga kita. Boleh. Mudah-mudahan dengan wasiat itu bisa terlaksanakan dengan ini lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tentu di atas segala-galanya adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita meninggal, keluarga kita sudah menerima ini hidayah. Sehingga akan lebih nyaman kita mendapatkan pelakuan dari keluarga yang paling berat untuk merawat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian. Dan selanjutnya yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan di layanan telepon yang di 021 823 6543. Silakan bagi Anda pada kesempatan siang hari ini untuk bertanya kepada Ustaz Fifi Abdul Wadud hafizahullah. Nah, halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya Amrullah Yunaldi di Lubu Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, silakan Pak. Mengenai masalah keadilan, jadi Ustaz menyampaikan masalah keadilan di dunia tidak ada. Bagaimana seorang pemimpin, baik pemimpin negara pun rumah tangga yang tidak sesuai dengan keadilan berdasarkan Al-Quran dan Hadis, itu tidak dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian masalah kedua, masalah awaris menurut Islam di Indonesia ini umumnya seperti di Minang tidak sesuai dengan saya. Mungkin di provinsi lain juga begitu. Bagaimana maupun
Nah, Iya. Ya Pak Yunaldi, mungkin kami sebagian yang bisa menangkap ya pertanyaan. Bagaimana Ustadz? Dipersilahkan. Ustaz bisa diulangi Ustaz mengulangi kesimpulan pertanyaan tersebut. Ada dua pertanyaan, namun yang pertama yaitu mengenai kepemimpinan baik itu di dalam negara maupun di rumah tangga Ustadz. Nah nanti bagaimana, apakah akan dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang di bawah kepemimpinannya Ustadz, baik itu yang dilakukan oleh anggota keluarga ataupun yang dilakukan oleh semua rakyatnya. Yang pertama terlebih, dan yang kedua mengenai hukum waris Ustadz. Mungkin yang pertama dulu Ustadz, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tentang kepemimpinan baik keluarga, kepemimpinan terkecil lah sampai kepemimpinan kepala negara, maka sebagaimana dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kepemimpinan, yaitu sesuai dengan kepemimpinan kalian. Masing-masing kita punya kadar kepemimpinan. Pemimpin yang paling tinggi kalau sekarang adalah pemimpin negara yang memimpin jutaan rakyat di negaranya, sampai pemimpin di keluarga kita. Yang pertama, yang penting adalah bagaimana kita sudah berusaha untuk menjadi hamba Allah yang menunaikan amanah kepemimpinan. Kalau seorang suami bagaimana telah mendidik istri dan anaknya, telah mengarahkan keluarganya, telah memberikan sarana-sarana untuk mengenal agama, telah memberi teladan mencontohkan pada mereka, dan betul-betul menjadi murabbi, pendidik, pengawas di keluarga, sampai bagaimana keluarga itu memang sudah menjadi tanggung jawab suami terjaga dari api neraka dengan mengajarkan agama dan mengamalkan agama. Tapi seandainya sudah maksimal kita melakukannya, kayak Nabiullah Nuh, kayak Nabiullah Lut, kayak Rasulullah SAW, yang sudah berusaha untuk maksimal membimbing mereka kepada hidayah, kepada sunnah, mengenalkan agama dengan baik, tapi ternyata mereka tetap pula tidak mau menerima dakwah kita, tidak mau menerima ajakan kita. Mereka tetap nggak bisa kita didik, istri tetap membangkang, anak menjadi rusak. Tapi kita udah maksimal, maka tentu masing-masing menanggung ini dosa mereka masing-masing. Mereka menanggung dosa mereka masing. La yazru wisrun, la yazru wisrun ukhra. La yazru wisrun ukhra. Tidaklah seorang menanggung bebannya dosa orang, yakni lain. Tapi kalau kita belum berusaha, jangan kita beralasan Nabi Nuh aja istrinya kafir, Nabi Lut aja istrinya yakni kafir, Nabi Muhammad aja pamannya yaitu enggak masuk Islam. Itu kalau kita belum melakukan apa-apa tentu enggak tepat beralasan dengan mereka. Tapi ketika kita sudah melakukan, berusaha untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin, kemudian ternyata mereka ini belum mendapatkan hidayah, taufik, ya semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Kita hanya bisa untuk berbuat, menyampaikan, mengarahkan, tapi membuka hati nggak bisa. Itu yang dikatakan Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, Anda tidak akan bisa memberikan petunjuk hidayah taufik walaupun kepada orang Anda cintai. Tapi Allah lah yang memberikan ini hidayah kepada orang Allah, yakni kehendaki. Yang penting intinya adalah kita sudah berbuat. Kalau kita belum berbuat, maka kita tetap akan bertanggung jawab dengan status kita sebagai pemimpin. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita, apalagi berkaitan dengan urusan ini negara. Maka zaman dulu para salaf kita bahkan berusaha untuk saling menghindar menjadi pemimpin, dan mereka merasa menjadi pemimpin itu sangat ini berat tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT, karena mereka bisa menanggung dosanya seluruh orang yang berbuat ini rusak karena kerusakan kepemimpinan dia.
Ini yang demikian sehingga membutuhkan betul-betul ketakwaan kepada Allah Ta'ala untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai pemimpin, sehingga bagaimana nanti mereka membayangkan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun tentang waris, Nah, bagaimana Ustaz? nah mungkin untuk masalah waris bisa nanti kita akan bahas di sesi khusus masalah fikih Ustaz dengan asatidz yang lainnya. Nah, Ustaz. Ya, ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mereka yang telah berbuat zalim dan kerusakan di muka bumi ini dari kalangan Yahudi dan Nasrani saat ini, itu sering kita berharap agar Allah balaskan juga di dunia sebelum di akhirat nanti tentunya. Namun kita melihat seolah mereka kehidupannya itu semakin kaya dan semakin maju Ustaz. Nah, mohon nasihat dan jawabannya Ustaz mengenai hal ini agar hati kami ikhlas menerima bagaimana perlakuan mereka kepada kaum muslimin Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setiap kezaliman itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan cara ditunda. Sehingga Allah ingatkan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan Anda sangka Allah itu lupa dengan perbuatan orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tasqasu fihi absar. Tapi seandainya Allah mengakhirkan pembalasan mereka, itu hanya menunggu waktu nanti sampai mata mereka terbelalak melihat pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tertipu dengan fenomena kok orang yang zalim, kok orang yang maksiat, kok orang yang bengis, dunianya tambah kelihatan hebat, maju. Maka kita ingatkan bahwa pembalasan Allah itu ada yang bahkan lebih dahsyat sekedar daripada pembalasan zahir. Pembalasan zahir, musibah zahir, ada gempa bumi, ada pembantaian, ada erupsi Merapi, ada tsunami, ada yang lain-lainnya. Tapi kata Ibnu Qayyim, beliau ingatkan, ma duribal abdu bil uqubah a'dham min qaswatil qalbi wal budi anillah. Tidak ada hukuman Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat dibandingkan dengan orang yang hatinya semakin keras dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang keras, kehidupan yang semakin jauh dari Allah, itu justru sesungguhnya hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan fisik. Kadang-kadang hukuman fisik bisa menyadarkan kembali kepada Allah. Ada orang, minta maaf nih, ada orang kadang-kadang tadinya super kaya, hartanya luar biasa. Selama ini dia angkuh, sombong, lalai, tahu-tahu kemudian mendapatkan musibah, dirampok, hartanya habis, dianya juga cacat, tapi langsung bisa menjadi seperti gempa dahsyat yang membuat hatinya kembali meleleh di hadapan Allah, justru kembali kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya yang seperti ini di balik musibah dia fisik, maka mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Tapi ada orang mereka, begitu dikasih dunia semakin banyak, hatinya semakin keras, semakin gak peduli dengan agama, semakin gak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tenggelam dalam kemaksiatan. Ini sungguhnya musibah yang hakiki. Musibah yang hakiki. Karena dia akan kehilangan kampung akhirat, kehilangan Allah dan kehilangan jannah, itu nggak bisa digantikan dengan apapun dari perkara ini dunia yang ada. Sehingga ada istilah namanya istidrak. Istidrak, idza ra'aitumullaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa ala ma'asihi fa'lam annama wa istidrak atau kama qala. Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa yang dia sukai di perkara dunia,
tambah maksiat, tambah uangnya banyak, dagangnya laris, pangkatnya dedel, dia merasa terus kayaknya enggak tersentuh apa-apa. Maka ketahuilah itu istidrat yang demikian. Istidrat, dia maksiat tapi ditutup Allah dan enggak segera bertobat, itu istidrat. Dia bermaksiat, hartanya semakin banyak, itu istidrat. Dia bermaksiat tapi dia dipuji oleh manusia, itu istidrat. Jangan tertipu. Dan pasti yakinlah hati dia tidak akan pernah bahagia yang hakiki. Karena kebahagiaan hakiki itu berkaitan dengan hati yang mereka bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah Ta'ala. Hati yang tenang, dada yang lapang, itulah kebahagiaan yang sejati. Maka jangan tertipu dengan fenomena mereka diberikan dunia, padahal mereka ini ahli maksiat. Yani, falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu ahadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kata Allah, tatkala mereka melupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, melupakan peringatan Allah, hidup dengan hawa nafsu mereka, tenggelam dalam kelalaian, maka justru Allah akan bukakan berbagai macam pintu-pintu kesenangan, dan ketika mereka di puncak-puncak ini kesenangan mereka menggunakan nikmat Allah tersebut, Allah timpakan adab dengan mendadak, serta merta mereka pun putus asa dengan adab Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan betul-betul memberikan taufik yang kepada kita untuk bisa senantiasa perhatian dengan agama dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari perkara agama ini. Dan semoga Allah memberikan istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan sekali lagi untuk Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkah ilmu yang telah disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz untuk supaya bisa memberikan faedah-faedah yang bermanfaat kepada kita semua. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum kepada antum semua yang telah menyimak acara kami di kesempatan hari ini dalam pembahasan kitab Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala, masih dalam bab yaitu sifat ahlu neraka. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.